saya Umi Sinta Fahmi. Saya selaku guru BK di sekolah ini. Bisa kamu perkenalkan diri kamu? Baik Umi, nama saya Alia. Saya siswi kelas 2 SMA. Oh, berarti anak kuliah Ibu Fitri ya? Iya. Baiklah. Alasan saya mengajak kamu ke sini karena ada beberapa informasi yang saya terima dari wali kelas dan beberapa guru mata pelajaran terkait kehadiran kamu selama ini di sekolah. Jadi sebelum kita memulai, ada hal yang ingin kamu tanyakan ke Umi? Tidak ada. Kamu lebih nyaman kalau kita sharing pelan-pelan atau langsung ke inti dari pertemuan ini? Mungkin sharing pelan-pelan saja. Mungkin ke depannya kalau ada hal yang ingin belum kamu siap untuk ceritakan, tidak apa-apa, kamu boleh bilang ke Umi ya. Kalau boleh tahu, apa yang biasanya membuat kamu merasa nyaman ketika sedang bercerita atau ngobrol dengan orang lain? Yang buat saya nyaman cerita dengan orang lain itu yang pertama merasa didengar, kemudian tidak menjudge me. Kemudian yang ketiga tidak mengadu nasib mungkin. Kira-kira selama kamu bersekolah di sini, apa hal yang atau apakah ada hal atau sesuatu dari sekolah ini yang kurang nyaman di kamu sampai saat ini? Kalau dari saya pribadi ini, yang pertama terkait dengan peraturan sekolah. Mungkin saya belum mampu beradaptasi dengan peraturan yang menurut saya ketat. Misalnya seperti peraturan penggunaan make up, peraturan pakaian, dan lain-lain. Jadi begini, ada beberapa laporan atau informasi yang saya dapat atau yang saya terima dari beberapa guru. Mungkin sebelum saya menceritakan kembali, bisa kamu ceritakan lebih detail terkait apa yang saat ini kamu alami? Boleh. Jadi saya sekarang ini seperti tadi adanya perasaan kurang nyaman berada di sekolah karena peraturan-peraturan yang mungkin menurut saya itu ketat, dan juga situasi di kelas karena saat ini saya baru saja habis putus cinta dan kebetulan mantan saya sekarang itu teman kelas sendiri, makanya saya merasa agak bagaimana ya Umi, rasa kurang nyaman di kelas. Dan ternyata ini mantan saya sudah dekat lagi dengan teman kelas saya sendiri, makanya saya semakin merasa kurang nyaman dengan situasi di kelas seperti itu. Apakah ada tindakan atau perlakuan dari beberapa guru atau teman yang kemungkinan menjadi salah satu faktor dari ketidaknyamanan kamu di sekolah ini terkait masalah percintaan kamu? Kalau dari teman banyak ini, banyak teman kayak gimana ya ini, kan mereka pada tahu saya pernah berpacaran lama dengan mantan saya itu, dan mereka juga sudah tahu kalau ternyata sudah dekat mereka menjalani hubungan baru setelah putus sama saya. Jadi mereka sering memanasi saya gitu nih, kayak apapun yang terjadi sama keluarga saya dan membuat saya merasa gimana ya Umi, membuat saya merasa kurang nyaman dan semuanya selalu dikaitkan dengan mereka Umi. Jadi kamu merasa kurang dipahami berada di lingkungan sendiri? Ya, Kira-kira apa kamu ingin guru
atau teman-temanmu bertingkah seperti apa terhadap kamu pribadi terkait dengan hubungan percintaan? Saya ingin teman-teman atau guru tidak terlalu terlibat atau ikut campur dengan permasalahan saya pribadi. Kemudian mungkin mereka bisa memberikan support yang positif kepada saya. Kira-kira kalau kamu berinteraksi atau bertemu dengan teman sekelas kamu, apa hal yang kamu pikirkan? Saya pikirkan biasanya saya merasa malu dan takut dinilai sembarangan begitu nih. Dan saya juga sangat sebenarnya takut untuk ditanya-tanya terkait masalah saya pribadi. Kira-kira mungkin apakah itu menjadi alasan besar atau alasan kuat kamu sehingga kamu jangan masuk ke sekolah? Iya, atau mungkin ada faktor-faktor lain selain aturan di sekolah? Selain aturan, karena masalah dari saya itu yang buat saya jarang masuk kelas. Kira-kira apa yang kamu rasa terkait tindakan yang kamu lakukan? Seperti kayak apa yang kamu rasa ketika kamu tidak masuk ke sekolah? Apakah kayak kamu mendapat ketenangan, atau kamu merasa nyaman, atau kamu merasa lebih rileks ketika kamu tidak masuk ke sekolah? Yang saya rasakan ini pertama saya merasa cukup tenang karena tidak bertanya-tanya sama teman-teman. Kemudian saya juga merasa dari yang masih sangat tergantung sama beliau, karena saya itu ngerti saya waktu sosial ini dia menuruti semua keinginan saya, mengingatkan saya, intinya dia selalu ada untuk saya. Mungkin itu salah satu yang menyebabkan kamu sangat berat beradaptasi after kamu lepas atau putus dari dia, dan terlebih kalian masih satu kelas dan kamu menyaksikan langsung dia menjalin hubungan lagi dengan teman sekelas kamu. Apakah saya benar? Kalau boleh tahu, apakah kamu akrab dengan pacarnya sekarang? Bagaimana hubungan kamu dengan Kalau hubungan saya dengan pacarnya sekarang itu tidak terlalu akrab, cuman kami beberapa kali teman sekelompok dan tugas proyek bareng-bareng, makanya pernah nginap sama-sama. Apakah setelah itu ada komunikasi lagi dengan mantan atau pacarnya sekarang? Tidak ada. Sudah masuk. Menurut kamu, tindakan yang kamu ini ambil berdampak buruk tidak bagi kehidupan kamu? Saya pikir iya berdampak buruk, terutama untuk sekolah saya. Apalagi ini sudah kelas 2 ya, ini sudah naik kelas 3. Saya pikir ini sangat berdampak untuk nilai-nilai saya. Kira-kira kalau permasalahannya ini terletak pada perasaan untuk masalah percintaan itu, menurut kamu apakah tindakan kamu ini terkait kehadiran kamu di sekolah ini merupakan hal yang kamu benarkan atau tidak? Tidak.
Jadi kamu, apakah kamu memiliki tujuan atau apakah kamu memiliki rencana berikut selanjutnya? Apa yang kamu inginkan saat ini? Saya juga yang pertama itu saya ingin beraktivitas seperti dulu, seperti sekolah, datang ke sekolah, belajar, tanpa harus melibatkan perasaan dan emosional saya. Saya kemungkinan ada beberapa tips dan saran dan solusi untuk membantu kamu bisa mewujudkan tujuan kamu. Mungkin kita bisa lakukan bersama-sama. Tapi ada hal yang ingin saya tanyakan lagi. Kamu punya teman akrab di kelas? Atau selama ada permasalahan ini, apakah kamu memiliki tempat cerita atau people home untuk meluapkan segala perasaan yang ada dalam hati kamu? Iya, ada mulai, tapi untuk menceritakan lebih detailnya itu tidak sampai ke sana, cuma luar-luarnya saja yang saya ceritakan. Tapi kalau akrab, ya kami sangat akrab. Jadi kemungkinan dia belum tahu secara spesifik terkait masalah kamu. Kira-kira kalau kamu ingin mencapai tujuan kamu, apakah kamu sudah terbayang hal seperti apa yang ingin kamu lakukan? Mungkin mulai dari masuk sekolah dulu, ikut pos belajar, kembali akrab dengan teman-teman. Saya merasa nyaman ini karena tidak bertanya-tanya lagi seperti di kelas. Kemudian saya juga di sisi lain saya merasa khawatir nih dengan kehadiran saya di kelas. Saya juga kayak merasa tertinggal pelajaran dan tugas-tugas lain. Kalau boleh tahu, kekhawatiran seperti apa yang muncul di dalam perasaan kamu? Saya khawatir karena udah masuk kelas, jadinya tinggal kelas, dan ini bisa membuat orang tua saya dipanggil. Dan saya tidak mau orang tua saya tahu kalau saya memiliki masalah pribadi yang menyebabkan saya bolos. Kalau kamu tidak masuk sekolah, ada kegiatan yang kamu lakukan di rumah atau mungkin seperti kamu melakukan kegiatan-kegiatan yang mengalihkan perasaan dan pikiran kamu atau seperti apa? Kalau saya tidak masuk sekolah, biasanya saya di rumah di kamar, misalnya rebahan, tidur. Dan biasa juga saya lakukan dengan menonton drama Korea. Kalau saat ini, apa yang ingin kamu capai di dalam hidup kamu? Yang saya capai itu yang pertama, saya mau hadir lagi di sekolah ini. Saya mau proses pembelajaran seperti biasanya tanpa melibatkan permasalahan saya. Kemudian saya juga mau lebih menerima peraturan sekolah dan belajar menjadi lebih baik. Kalau sedang kamu tiba-tiba kesedihan kamu itu muncul, apa biasa hal yang kamu lakukan untuk menenangkan diri kamu? Tiba-tiba kesian saya itu, saya biasanya mendengarkan musik, kemudian nonton film, drama yang happy-happy. Dan biasanya juga saya apa ya,
kamu rasakan? Iya Bunda, saya merasa dampak negatifnya yaitu saya merasa lebih malas Lebih malas. aktivitas, dan perasaan malas itu muncul di pagi hari yang menyebabkan saya merasa bersiap-siap untuk ke sekolah. Kemudian saya merasa apa ya, merasa hampa, kosong, dan seperti itu. Kalau boleh tahu sedikit, ketika kamu merasakan hal seperti itu, apakah saat itu kamu terbesit terkait kenangan atau terkait mantan kamu, atau itu pure kosong dari diri kamu sendiri? Sejujurnya itu saya melihat kenangan bersama mantan saya, karena bisa dibilang hubungan saya sama mantan saya itu agak lama ya, ini sekitar 2 tahun. Makanya saya masih merasakan kenangan-kenangan bersama dia. Kalau boleh tahu sedikit, sejauh apa sih hubungan kamu dengan mantan kamu? Kami kenal dari SMP, dan ternyata kami udah satu SMA lagi. Saya sudah banyak dengar tentang dia, Umi. Saya juga sudah kenal tentang orang tuanya, sudah akrab dengan saudara-saudaranya, dan kami sering jalan bersama, Umi. Hampir tiap weekend kita keluar atau makan. Apakah selama hubungan kalian berpacaran, hidup kamu itu bergantung ke dia, atau kalian hanya sekedar menjalin hubungan bersama? Sejujurnya Mungkin ada beberapa tips dan saran dan solusi yang bisa saya berikan. Karena kamu tadi bilang kamu kalau ke sekolah bertemu dengan teman, kamu memiliki perasaan malu, khawatir. Mungkin mulai dari hal itu kita akan mengevaluasi dan kita akan memperbaiki bagian perasaan malu ini. Mungkin sedikit saran dari saya, sedikit saran dan masukan. Kamu berusaha untuk memanage atau mengontrol pikiran kamu terhadap teman-teman kamu. Walaupun kamu punya masalah terkait percintaan dan dia menjadi teman sekelas kamu, belum tentu pemikiran yang kamu lakukan, belum tentu hal yang kamu pikirkan itu terjadi, hal yang kamu pikirkan itu sesuai dengan yang belum tentu hal yang kamu pikirkan itu betulan terjadi atau itu yang teman kamu pikirkan. Kamu berusaha untuk positive thinking terkait perilaku atau tindakan teman-teman kamu. Itu hal pertama. Hal kedua, mungkin kamu bisa mencari hobi-hobi positif. Seperti kalau di sekolah kamu membuat jurnal harian, aktivitas positif seperti membuat jurnal harian, mencatat tujuan kamu hari ini apa, terus lebih berusaha berbenah dari hari ke hari. Tidak perlu memikirkan perspektif orang lain terhadap diri kamu. Itu mungkin hal dasar yang ingin kita capai bersama-sama. Mungkin saya akan melakukan controlling terhadap pola pikir untuk dalam jangka waktu beberapa minggu ke depan. Tujuan jangka pendek yaitu untuk mencapai pikiran yang rasional terhadap pola pikir kamu saat ini. Kira-kira untuk rencana kita yang saat ini, kalau ini tidak berjalan, apakah kamu akan merasa gagal menurut kamu untuk ke depan? bisa jadi Maka dari itu saya berharap kita sama-sama bisa mencapai, bisa menjalankan tujuan
peluang yang dapat menciptakan sebuah bisnis. Ngomong ya, inovasi maksudnya memikirkan ide-ide gitu. Mungkin saran yang kedua adalah kamu mencari kesibukan atau mengalihkan perasaan kamu dengan menyibukkan diri, baik itu menyibukkan diri ke hal-hal yang membuat kamu sibuk, seperti kamu mencari hobi olahraga baru, atau kamu bisa mencari olahraga renang, mencoba renang, mengeksplor alam, buat mengalihkan perasaan kamu ke hal-hal yang dapat menyibukkan kamu. Diharapkan hal ini dapat menghilangkan perasaan sedih kamu terhadap kejadian yang telah kamu alami. Saya sangat paham bagaimana rasanya bertemu dengan orang yang dulu kita akrab sekali, dulu kita terbuka sekali, dan akhirnya menjadi asing. Kami sangat berat, tapi kita tidak boleh stuck di situasi seperti itu. Kita juga harus berusaha untuk grow up. Kita harus grow up apa? Bertumbuh. Kita harus grow up. Grow apa? Ya. Kita harus grow up. Jangan kita stuck di situasi seperti itu, karena kehidupan ini berjalan. Jangan sampai kamu menyiksa diri kamu seperti itu, sedangkan dia menikmati kehidupannya tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Love yourself. Jangan rusak diri kamu, atau jangan sakiti diri kamu, jangan siksa diri kamu hanya karena perasaan kamu lebih mendominan di dalam diri kamu. Saya sangat berharap ke depannya kita sama-sama bertumbuh, sama-sama dapat saling berperjuangan untuk keluar dari masalah yang sekarang. Besar harapan saya, semua yang kamu ceritakan tadi, tujuan kamu, keinginan kamu ke depannya itu bisa terwujud walaupun tidak instan. Step by step, kita mulai dulu yang terkecil terkait tujuan jangka pendek kita sepakati itu ya. Kedepannya saya akan melakukan controlling terhadap pola pikir kamu. Mungkin saya akan membuatkan angket atau jurnal untuk bahan evaluasi dari pola pikir atau emosional kamu kedepannya. Kalau memang ada hal-hal yang tidak nyaman atau tidak sesuai dengan keinginan dan hati kamu terkait situasi dan kondisi di sekolah, tidak apa-apa kamu ceritakan kembali sama saya lagi ya. Saya sangat welcome jika kamu ingin berkeluh kesah, ingin menceritakan hal-hal yang tidak nyaman di sekolah, atau kamu tidak suka perlakuan si A terhadap kamu, si B terhadap kamu, perlakuan si A terhadap kamu, tidak apa-apa kamu ceritakan ke saya. Saya sangat bersyukur dan saya sangat bahagia karena itu merupakan sebuah sinyal pertama untuk menyelamatkan atau untuk membantu kamu menuju ke jalan yang lebih baik. Saya tidak pernah menutup pintu atau tidak pernah menutup telinga terhadap hal-hal yang menyangkut mentalnya seseorang. Mungkin ke depan kita akan terus berkomunikasi. Jika ada hal yang tidak nyaman dari tindakan atau perlakuan saya atau wali kelas kamu, tidak apa-apa kamu ungkapkan saja ya. Oke. Jadi insya Allah kedepannya yang akan kita capai dan yang akan kita ubah adalah pola pikir kamu. Oke, apakah kamu ingin mencobanya? Boleh. Kira-kira kamu ingin mencobanya minggu ini, besok, atau minggu depan? Saya bertanya untuk kesediaan kamu.
nanti besok akan saya bantu berikan beberapa buku yang cukup menarik dan bisa membantu kamu untuk mengalihkan juga pola pikir dan pikiran kamu ya adik-adik ya. Ya, Oke, ada yang kamu sampaikan lagi? sebelumnya saya merasa khawatir apakah yang semua kita bicarakan tadi itu aman atau tidak bocor begitu Umi? Saya tekankan bahwa informasi dan semua masalah yang kamu ceritakan saya jamin kerahasiaannya, kecuali hal-hal yang menyangkut keselamatan kamu. Oke? Dan kalaupun ada beberapa berita atau informasi yang menurut kamu bocor keluar dari sini dan sampai orang lain, tidak apa-apa kamu tanyakan ke saya. Oke? Itu hak kamu untuk bertanya ke saya. Oke? Ada yang kamu ingin tanyakan lagi? Oke, mungkin sesi hari ini berakhir sampai di sini. Untuk kedepannya saya sangat memerlukan dan saya sangat membutuhkan clue-clue atau masukan-masukan dari kamu terkait ini. Mungkin perkembangan kamu juga bisa kami ceritakan. Saya tunggu informasi lebih lanjutnya ya Adia. Terima kasih. Oke lah.